selamat sore kepada Bapak Imam Ramdhani, dan terima kasih kepada Bapak Imam Ramdhani yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Tasa Nur Anissa, mahasiswa Universitas Indraprastha PGRI, jurusan Bimbingan Konseling. Dan selanjutnya ada kawan-kawan saya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Malarista, biasa dipanggil Nadia. Ya, perkenalkan nama saya Azam Ihsan Kamil, biasa dipanggil Azam. Perkenalkan, nama saya Haliza Safira, biasa dipanggil Haliza. Baik, itu kawan-kawan saya, Bapak Imam. Nah, untuk tujuan kami mewawancari Bapak yaitu pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, tes. Yang kedua untuk memenuhi tugas juga, dan terakhir bahwa hasil wawancara kami dan Bapak akan kami gunakan sebaik mungkin. Mungkin langsung saja pertanyaan aja ya. Boleh, Sa. Azam. Ya, Pak. Pertama, kami minta tolong untuk Bapak mengenalkan diri terlebih dahulu, seperti nama, asal kampus, lulusan sarjana apa, dan Bapak mengajar di mana. Sebelumnya terima kasih buat teman dari Rasa ya di sini. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Imam Ramdhani W. Biasanya anak-anak memanggil Bapak Pak Imam atau Pak Dani. Jadi di sini kalian bebas mau manggil saya Pak Imam atau Pak Dani. Kemudian saya berasal dari saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Lulusan saya angkatan 2013. Saya sarjana lulus 2018, mengajar di SMK 64 Jakarta. Saya mengajar sudah kurang lebih 3 tahun di SMK 64 Jakarta. Gitu aja. Itu juga teman-teman yang lain. Salam kenal semuanya. Semoga nanti kita juga di wawancara kita kali ini kalian bisa informasi terkait wawancara kalian terkait asesmen atau pengalaman saya selama mengajar gitu. Bapak bisa menceritakan sedikit tentang profil dari sekolah tempat Bapak mengajar? Bisa. Di SMK 64 Jakarta kurang lebih sudah menginjak jalan 3 tahun. Sekolah SMK 64 Jakarta itu ialah sekolah baru di DKI Jakarta. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu pemerintah DKI Jakarta dari SMK 63, dimulai dari SMK 63. Nah, di sini saya mengajar guru BK di SMK 64 Jakarta. Sekolahnya. Saya sekolah SMK 64 Jakarta ini jurusan atau rekayasa perangkat lunak sama jurusan multimedia. SMK 64 Jakarta baru ada 2 angkatan, kelas 10 dan kelas 11. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi terkait sekolah? Di sekolah tersebut kira-kira ada berapa ya? Kenapa Azam? Coba diulangi lagi, Zam. Untuk ada berapa, Pak? Oke, kalau guru BK di SMK 64 baru saya tersebut. Jadi di sini saya juga merangkap sebagai koordinatornya juga dan sebagai anggota lah, intinya
Tapi karena nggak ada anggota, di sini saya pun merangkap sebagai koordinator guru BK-nya juga gitu. Terus 1 orang Zam. Oh iya, udah Pak. Udah, Zam. Itu selanjutnya akan bersama rekan saya Pak. Oke. Baik, Pak, saya ingin bertanya sebelumnya, maaf. Untuk jumlah siswa di sekolah yang Bapak ajar, sekarang kiranya ada berapa siswa ya, Pak? Oke, kalau untuk jumlah siswa sekarang, angkatan pertama itu jumlah 72. Angkatan kedua sama jumlah 72. Dan sekarang kita lagi penerimaan peserta didik baru itu ada 3 kelas kurang lebih 108. Jadi 72 tambah 72 tambah 108 itu jumlahnya. Coba kalian hitung sendiri berapa ya. Buat kalian mengasah ilmu matematikanya juga kan, mereka kan nggak ada ilmu matematikanya kan, gitu. Jadi 72 tambah 72 tambah 108. Itu jumlah seluruh peserta didik di SMK 4 Jakarta. Selanjutnya, Pak, pada umumnya kasus-kasus apa yang sering terjadi yang Bapak biasa tangani di sekolah? Kalau sekarang kebetulan kan memang lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh atau tidak tatap muka. Hal-hal yang sering dialami itu ialah anak tuh jarang absensi, anak tidak mengerjakan tugas, banyak tugas-tugas yang kosong, bahkan sampai anak tersebut tidak absen atau alfa tidak ada kabar gitu. Cuma kalau misalkan kita lagi tatap muka pembelajaran normal seperti biasa, kasus-kasusnya yang paling sering itu adalah terlambat. Itu sih kasus-kasusnya. Baik. Itu yang paling sering ya. Iya. Baik, jadi kalau misalkan PJJ itu kayak jarang absen gitu ya, Pak ya? Ya, jarang absen, jarang mengerjakan tugas, bahkan tidak mengerjakan tugas. Baik, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan asesmen di sekolah yang Bapak ajar sekarang? Jika memang tidak, apa alasan Bapak tidak menggunakan asesmen? Kalau saya menggunakan asesmen biasanya di awal-awal tahun. Dengeran suara saya? Dengeran, Pak. Maaf, Dengeran, Pak. Mas, dengeran. Pak. Oh iya. Dengeran, Pak. Keren Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait asesmen? Maaf, Kalau Pak. saya tadi, Asesmen berarti Bapak menggunakan di awal, Pak? Ya, biasanya saya menggunakan asesmen di awal tahun ajaran baru atau ketika anak tersebut naik kelas. Misalkan dari kelas 10 ke kelas 11, itu pas awal-awal pembelajaran saya menggunakan asesmen gitu. Baik, Pak. Itu aja. Kelas 10, kelas 11, maupun nanti kakak kelas nanti kelas 12-nya. Ya. Baik, Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Haliza. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oleh teman rekan saya. Oke. Saya. Baik, Pak Imam, jika Bapak menggunakan instrumentasi, apa saja yang digunakan, Pak? Maksudnya kayak instrumen tes atau instrumentasi non-tes, Pak? Biasanya kalau saya saat ini masih menggunakan instrumen non-tes. Instrumen non-tesnya itu saya menggunakan AKPD. Angket kebutuhan peserta didik. AKPD itu angket kebutuhan peserta didik. Itu Bapak menggunakan angket yang AKPD itu seperti apa, Pak, penggunaannya? Jadi, kalau saya kebetulan memang ada aplikasinya. Jadi, siswa dan siswi itu mengisi angket. Contohnya angketnya itu ialah seperti yang pertama, biodata diri, kemudian hobi, terus prestasi apa yang pernah diraih siswa tersebut, terus latar belakang keluarga, atau latar belakang tinggal dengan siapa, itu saya maksudnya, itu menggunakan AKPD itu tersebut kayak seperti itu. Cuma
kalau misalkan sudah di tengah semester atau di akhir semester, saya menggunakan sosiometri. Hmm. Jadi saya menggunakan itu sudah di aplikasinya semua gitu. Terus selanjutnya, apakah Bapak di sekolah Bapak Imam pernah melaksanakan tes intelijensi atau semacam tes minat bakat, Pak? Kalau sampai saat ini tes intelijensi atau tes minat bakat itu masih belum ada, masih belum terlaksana. Karena juga kalau misalkan, karena kan kita kebetulan sekolah baru, kalau misalkan saat ini melaksanakan pun masih terbatas kait kita bertemu dengan siswanya atau kita komunikasi dengan siswanya itu masih terbatas. Untuk penyelenggaraan asesmen atau instrumen berikut, apakah ada pihak yang terkait lagi, Pak, selain guru BK? Gimana? Tadi suaranya terputus. Sebentar, Pak. Berisik. Nah, untuk penyelenggaraan nih, Pak, penyelenggaraan tes asesmen kayak itu, ada nggak sih, Pak, kayak pihak-pihak terkait gitu? Kalau memang nantinya akan terlaksana, kalau misalkan tes, pasti saya akan melibatkan pihak psikolog dari luar. Cuma kalau misalkan asesmen non-tes, itu pun saya bisa sendiri, guru BK saya sendiri pun bisa untuk melaksanakan asesmen non-tes tersebut, Kak. Oke, baik, Pak. Mungkin pertanyaan dari saya cukup segitu. Akan dilanjutkan oleh teman saya pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, saya akan lanjutkan pertanyaannya, Pak. Perihal yang tadi instrumentasi yang angket itu Bapak selenggarakan berapa kali dalam setahun? Biasanya kalau asesmen AKPD itu sekali dalam setahun. Cuma nanti pas di akhir semester atau di saat kenaikan kelas, saya akan melihat atau mengevaluasi hasil dari angket yang dibuat saya pada awal pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu. Lalu dari tindak lanjut dari hasil asesmen tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara langsung gitu ya Pak? Ya, nanti kita lihat kan dari AKPD tersebut kan kita bisa jadi membuat program, membuat kayak prota, prosem. Nah, itu nanti kita lihat dari kebutuhan peserta didiknya. Selama setahun kita lihat apakah sesuai, apakah ada yang perlu direvisi, nanti akan dievaluasi di semester selanjutnya untuk peserta didik tersebut. Berarti dari sebelumnya juga udah pernah buat angket tersebut kan ya, Pak ya? Udah, ya. Lalu dalam pembuatan tersebut ada nggak sih hambatan-hambatannya? Kalau saat ini sekarang kan, kalau saat ini, kalau dari aplikasinya itu memang udah bagus sekali. Tapi kalau buat saat ini, karena biasanya saya menggunakan media kertas. Karena sekarang memang susah untuk bertemu atau saat ini tidak diizinkan untuk tatap muka, jadi saya menggunakan online. Nah, mungkin terbatasnya di sini sekarang saya menggunakan online. Jadi anak-anak instruksi secara langsung itu masih kurang dibanding tatap muka secara langsung. Oke. Untuk pertanyaan penutup nih, Bapak bisa untuk memberikan pendapat Bapak mengenai seberapa penting sih penggunaan asesmen itu bagi guru BK? Pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, bagi guru BK, penggunaan asesmen maupun tes ataupun non-tes itu sangat penting.
Karena dari penggunaan asesmen tersebut, kita tuh dapat mengetahui bakat dan minat siswa, kemampuan siswa, terus juga kita dapat mengetahui juga perkembangan siswa. Asesmen juga kita jadi bisa ngelihat nih, siswa mana yang dekat dengan siapa, guru siapa, jadi kita bisa mengetahui karakter siswa juga tersebut. Nah, di sini pentingnya menurut saya itu sangat penting sekali sih untuk guru BK ya. Karena juga asesmen tersebut bisa membantu guru BK makin mengenal siswa dan siswi yang dididiknya. Baik, kalau gitu akan dilanjutkan oleh Tasa. Silakan. Karena pertanyaannya udah selesai juga. Oh, ya. Ya, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Imam yang telah meluangkan waktu untuk bisa kami wawancarai pada hari ini. Sebelum kita akhiri sesi wawancara hari ini, kita fotonya. Haliza, siap nggak, Zah? Foto, Zah. Itu nggak, Zah? Coba tolong. Ntar dulu bentar ya. Udah, bro. Udah. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Belum. Ayo lagi. Lagi. Udah belum, Bari? Taruh. Udah belum? Nah dulu sih. Hitung. Ya bentar si Barinya nih. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Saya bebas. Udah. Udah ya. Oke, terima. Udah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Imam bahwa hasil wawancara ini kami akan gunakan sebaik-baiknya, dan hasil dari wawancara ini hanya untuk memenuhi tugas akhir kami, yaitu pada mata kuliah instrumentasi tes. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti sesi wawancara ini dengan baik. Baik, saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Imam kembali, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikuti atau menghadiri sesi wawancara pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas wawancara singkatnya. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Sukses ya semuanya ya. Sukses. Sukses juga Pak. Yuk. Izin pamit ya. Ya.